بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan adalah kenikmatan talabul ilm, nikmat dalam menuntut ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kedudukan mereka mulia di sisinya, dan telah meninggikan derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak diberikan ilmu? Para ulama menyebutkan bahwa cukuplah satu hal yang menunjukkan demikian mulianya seseorang yang memiliki ilmu agama itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta sesuatu agar ditambahkan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk ditambahkan ilmu tersebut. Wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sebab dengan ilmu tersebut seseorang akan memiliki basirah, penerang di dalam mengamalkan apa yang telah menjadi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tentunya seorang yang menuntut ilmu
hendaklah mereka berhati-hati dari berbagai macam awaiq wa afat yang bisa memalingkan seseorang dari menuntut ilmu tersebut. Di antara awaiq yang sering diperingatkan oleh para ulama, at-ta'ajjul, al-ajalah, terburu-buru. Pengennya menuntut ilmu itu sepekan sudah jadi seorang alim, jadi da'i. Sebulan sudah menyaingi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setahun menyangka dirinya sederajat dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyangka bahwa ilmu itu hanya sekitar itu saja sudah cukup untuk dituntut. Dan seseorang di dalam mengambil titel menjadi seorang alim cukup mengambil beberapa hari, menyisakan hari-harinya. Setahun, 2 tahun sudah menjadi alim. Padahal tidak demikian thariqah para ulama di dalam menuntut ilmu. Mereka di dalam menuntut ilmu bersabar untuk melewati masa-masa, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun mereka untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk menimba faidah-faidah yang mereka dapatkan dalam menuntut ilmu tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, man ramal ilma jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ingin mendapatkan sekumpulan ilmu, ya, maka akan dengan cepat maka akan hilang pula darinya ilmu yang lain. Siapa yang tergesa-gesa ingin mengambil seluruh ilmu, maka di saat dia menuntut ilmu tersebut dengan tergesa-gesa, ilmu yang lain hilang. Walakin yasbir ala murril layali, akan tetapi seorang yang menuntut ilmu itu bersabar melewati hari-harinya, malam-malamnya untuk mendapatkan ilmu. Nah, jangan kita menyangka bahwa diri kita sudah bisa menjadi seorang da'i, menguasai berbagai bidang hanya sekedar menghabiskan beberapa kitab. Naam. Lalu kita menyangka bahwa diri kita sudah bisa disamakan dan disederajatkan dengan para ulama. Ya. Maka ikhwan fi din azakumullah, sifatul ajalah ini tercela di dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana para sahabat, kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari usul, mereka mempelajari furu'. Yang usul mereka pelajari selama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 tahun. Ya, yang diajak adalah tauhid. Dan para sahabat terbina tauhid mereka. Setelah itu diajarkan satu demi satu syariat tersebut turun secara berangsur-angsur agar kemudian difahami, ya, dan mudah untuk diamalkan. Bersabar mereka di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku duduk selama 9 tahun untuk memahami pembahasan masalah haid. Baru aku faham setelah 9 tahun itu. Kalau ini seperti Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, kesabarannya di dalam menelaah ilmu, maka tentunya kita yang muqassirin. Nah,
Tidak ada bandingannya dengan mereka para ulama salaf. Dan juga termasuk awaik di dalam menuntut ilmu sifat tadzawuq al-mutadzawwiqun, tukang perasa ma'had, yaitu mereka yang sering pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu pondok ke pondok yang lain, pindah dari satu alim ke alim yang lain, dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dengan alasan yang tidak jelas, ya, semata-mata hanya ingin merasakan, oh pondok ini enak, pondok yang di sana makanannya kurang bagus, pondok yang di sini tidurnya lebih enak dari yang lain. Nah, pondok yang di sana suka bagi-bagi hadiah dan seterusnya. Tadzawuq. Yang diperhatikan adalah perasaannya, bukan ilmunya. Maka seorang talibul ilm, dia bersabar terlebih dahulu. Dia tidak suka karena hanya ada sedikit masalah pindah. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka yang demikian ini, ikhwani fiddin azakumullah, akan menyebabkan seseorang itu malal. Akan timbul penyakit ya's, putus asa, merasa bosan, ya, dengan menuntut ilmu. Ini disebabkan karena dia tidak merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu. Yang dia rasakan depan-depannya saja, ya. Nah, seperti orang kalau makan kue yang dia ambil itu hanya apa? Yang bumbunya saja begitu. Nah, ya, makan plepon, tahu plepon? Hah? Tahu plepon? Kok telepon? Kue ini jenis kue. Hah? Oh, pakai K. Apa itu? Ah, ya. Oh, bukan P. Nah. Hah? Nah. Itu pelapon ya. Nah. Jadi klepon ya. Jangan-jangan ada madhab yang mengatakan K, pakai K. Mana Banjar apa? Mana Abu Muhammad? Apa ya Abu Muhammad? P apa kau? Hah? Oh ini. Lupa. Insyaallah. Naam. Hah? Yang dimakan itu ampasnya saja, kelapanya. Ya, sehingga bosan. Wah, cuman kelapa tok rasanya. Ya, belum tahu kamu isinya. Tapi kalau seorang yang menuntut ilmu mengetahui nikmatnya menuntut ilmu itu, dia akan merasakan seluruhnya. Dia bersabar. Ternyata setelah dimakan, wah, muncrat. Gulanya muncrat gitu. Oh, rupanya enak ini menuntut ilmu ini. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, seorang talibul ilm yanbaghi an yasbir ala ma laqiyahu min al-adha. Nah, insyaallah taala pembahasan kita pada pagi hari ini setelah kita menyelesaikan al-usulul thalathah bersama dengan syarahnya, hasyiah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yang sesungguhnya menyelesaikan al-usulul thalathah dengan syarah ini suatu kenikmatan yang besar. Dan kita telah mengetahui sebagian
kecil ataukah secara global tentang permasalahan tauhid, khususnya tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Maka tentunya di dalam menuntut ilmu tersebut dibutuhkan tadarruj, melangkah dari satu kitab ke kitab yang berikutnya, agar kemudian seorang talibul ilm itu memahami sedikit demi sedikit apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka, khususnya dalam permasalahan tauhid. Maka insyaallah taala kitab yang kedua yang akan kita pelajari juga termasuk karangan dari Al-Allamah Mujaddidul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Kitabut Tauhid. Dan kitab ini para ulama telah bersepakat bahwa Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala belum ada satu kitab pun yang semisalnya, yang sebanding dengannya, khususnya dalam pembahasan tauhid itu. Telah sepakat para ulama tentang bagusnya kitab ini, tentang keunggulan yang dimiliki oleh kitab ini, dan susunannya yang demikian indah, sehingga mereka mempermisalkan Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam ini, kedudukannya seperti potongan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Potongan Sahih dari Al-Imam Al-Bukhari. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kita melihat di dalam Sahihnya, beliau selalu mengurutkan apabila menyebutkan tarjamah, lalu kemudian apabila ada ayat Al-Quran maka didahului dengan ayat Al-Quran, lalu kemudian setelah itu menyebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada athar dari para sahabat, beliau pun menyebutkan athar dari para sahabat, walaupun secara ta'liq. Maka demikian pula Kitab Tauhid ini, di mana kitab At-Tauhid yang beliau karang rahimahullahu ta'ala itu, setelah disebutkannya tarjamah, lalu disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan tentangnya, lalu setelah itu disebutkannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga dari sisi yang lain, bahwa Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung beliau menyebutkan tarjamah. Tidak ada muqaddimah. Ya, tidak ada muqaddimah. Walaupun memang disebutkan dalam sebagian syarah, ya, seperti dalam kitab Fathul Majid, itu ada tambahan bahwa beliau mengatakan Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, dalam sebagian nuskhah itu tidak ada ini, ya. Kebanyakan daripada nuskhah salinan dari Kitabut Tauhid, beliau menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu langsung menyebutkan Kitabut Tauhid. Kitabu At-Tauhid. Nah, tanpa ada hamdalah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Apa yang menyebabkan beliau kok tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah atau dengan khutbah pembukaan hamdalah wassalawat? Nah, para ulama menjelaskan bahwa beliau tidak menyebutkan khutbah tersebut setelah menyebutkan basmalah, kemudian langsung menyebutkan kitab tauhid tarjamahnya, judulnya. Ini disebabkan karena beliau tidak ingin memisahkan ya antara basmalah tersebut dengan al-haq itu sendiri. Al-haq dalam hal ini tauhid, dan tidak ingin memisahkannya dengan perkataan beliau ya dari al-haq, dan yang menunjukkan kepada al-haq itu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan firman-firmannya. Sama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ya. Lalu beliau pun langsung menyebutkan tarjamah bab bada'il wahyi. Nah, ya, kata para ulama ini disebabkan karena beliau atau tidak sepantasnya seseorang menyebutkan perkataan dia di atas perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab tentang apa yang para ulama tersebut sebutkan. Yang jelas ini makhraj ya, mengapa mereka menyebutkan kitab tersebut tanpa didahului dengan khutbah. Dan thariqah kita insyaallah taala di dalam menjelaskan kitab tauhid, penjelasan kita adalah penjelasan yang mukhtasar ya, ikhtisar, ringkas. Apabila ada faedah yang dibutuhkan, naam, maka kita sebutkan di samping dari faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebab yang kita inginkan ya dalam taklim kita ini, yang terpenting adalah memahami kitab tauhid dulu secara keseluruhan ya, ayat-ayatnya, hadis-hadis yang beliau sebutkan, bab-babnya dari awal sampai akhir, yang menyebutkan tentang tauhid, definisi tauhid dan keutamaan tauhid, orang-orang yang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ahlu tauhid dan seterusnya. Apa itu syirik, apa saja yang termasuk syirik. Ini akan menjadikan gambaran bagi kita untuk memahami kitab tauhid ini. Sehingga dengan demikian pun kita mudah untuk menghafal matanya. Ya. Jadi tujuan kita demikian, agar kemudian kita memfokuskan untuk menghafal matan dari kitab ini dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam kitab tersebut. Lalu setelah kita menyelesaikan insyaallah taala, setelah itu kita masuk ke kitab Fathul Majid ya. Baru setelah itu kita masuk ke kitab Fathul Majid. Naam, syarah kitab At-Tauhid. Taib. Berkata Syekhul Islam, dan perlu kita mengetahui bahwa kitab At-Tauhid ini dikarang oleh beliau ketika beliau berada di Basrah. Waktu itu beliau melihat kondisi kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai muslimin, akan tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan yang menyelimuti kaum muslimin pada waktu itu, dan itu masih kita lihat sampai sekarang. Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kubur wa ashabul kubur, percaya kepada benda-benda keramat. Naam, percaya kepada benda-benda yang diagungkan. Nah, ini yang menyebabkan beliau melihat keadaan mereka.
Beliau kasihan melihat kondisi yang ada pada mereka, yang sungguh sangat jauh dari kebenaran, sangat jauh dari tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka dengan sebab inilah beliau sangat berkeinginan untuk kemudian mengarang kitab yang akhirnya beliau berjudul Kitabut Tauhid. Akan tetapi belum lengkap ketika beliau berada di Basrah. Setelah beliau berangkat sampai ke Najd, ke kampung beliau, lalu kemudian beliau pun menyempurnakannya dan menertibkan dengan tertib yang lebih baik lagi. Sempurna ketika beliau berada di Najd. Nah, beliau sempurnakan kitab ini. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala mengarang kitab ini dengan satu hajah, ada kondisi hajah. Ya, ada hal yang tertentu yang dibutuhkan. Bukan sekedar mengarang, ya kan. Ada orang terkadang mereka mengarang kitab, ya sekedar mau mengarang kitab lah. Ya. Nah, apalagi kalau sekarang ya kawan, ya. Orang kalau nulis, ya, atau menerjemahkan, ya, mungkin ada di antara mereka yang ya walaupun maksud dakwahnya itu ada, akan tetapi dari sisi yang lain mereka akan menjadikan itu sebagai suatu bisnis, ya kan, menghasilkan uang. Nah, dan tentunya dalam hal ini dibutuhkan keikhlasan. Sebab apa saja yang hubungannya dengan permasalahan ibadah, tidak boleh seseorang itu meminta upah, menjadikan itu sebagai upah, ujrah. Ma uridu minkum min ajlin wa ma uridu minkum ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari kalian itu upah. Nah, walaupun ada, ya, dari sebagian harta yang dibelikan itu statusnya sebagai iwat, ya, sebagai pengganti saja usaha dia, tapi jangan dijadikan dakwah itu dikatakan dakwah itu kemudian dijadikan sebagai upah begitu, jangan. Nah, jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa beliau mengarang kitab memang karena ada hajat, bukan hanya sekedar mengarang. Nah, ya, terkadang ada sebagian orang mereka mengarang ya sekedar untuk memperbanyak taklif, ya, tafannun. Nah, supaya kitabnya banyak yang tercetak misalnya. Nah, dalam kondisi mungkin kitab itu tidak terlalu dibutuhkan. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah jarang sekali mengkhususkan pembahasan tauhid al-asma' was sifat. Karena memang pada waktu itu mungkin juga di samping kitab-kitab yang banyak membahas masalah itu, kondisi kaum muslimin menghendaki difokuskannya permasalahan tauhid al-uluhiyah pada waktu itu. Bukan berarti beliau tidak membahas sama sekali tauhid wal asma' was sifat. Beliau membahas, akan tetapi disebutkan tidak seterperinci, ya, apa yang akan beliau sebutkan tentang tauhid al-uluhiyah. Nah, disebabkan karena kondisi di negara beliau dan sekitarnya yang penuh dengan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka jahil, tidak mengerti tentang hal itu. Nah, Kitabut Tauhid, atau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya bahwa al-musannifun, mereka para pengarang kitab, setiap mereka mengarang kitab mesti dimulai dengan basmalah. Ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, mengikuti tariqah Al-Quranil Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya dengan penyebutan
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tarekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau di saat mengirimkan risalah ke raja-raja Kaisar dan Kisra, maka beliau selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, dan ini merupakan sunnatul anbiya, merupakan tarekahnya dan sunnahnya para nabi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sulaiman bin Daud alaihimassalam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika dibaca suratnya, maka di dalamnya berisi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang keempat, ini merupakan amalul a'immah min salafi hadhil ummah, telah menjadi ketetapan para a'immah, para ulama, di saat mereka mengarang kitab, mereka selalu memulai dengan basmalah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, di dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 14. Beliau berkata rahimahullah, wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifin iftitaha kutubil ilmi bil basmalah, wa kada mu'dhamu kutubil masail atau ar-rasail. Telah tetap amalannya para a'immah yang mereka mengarang kitab untuk dibuka kitab-kitab ilmu tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di banyak risalah-risalah mereka. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang penulisan basmalah pada awal syair. Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah ya seseorang di dalam membuat syair didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Nah, sebagian para ulama salaf melarang, seperti Asy-Sya'bi, ya, beliau melarang. Bahkan Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan madhatis sunnah alla yuktaba fi syi'ri Bismillahirrahmanirrahim. Telah tetap menjadi sunnah bahwa pada syair itu tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain mereka membolehkan, seperti Sa'id bin Jubair, dan bahkan itu menjadi pendapat jumhur dari kalangan para ulama bolehnya. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan wa huwal mukhtar, dan ini pendapat yang terpilih, bahwa dalam hal penulisan basmalah di depan syair boleh. Nah, kalau kita melihat ya ikhwan, apa sebenarnya yang menjadi sebab kenapa sebagian para ulama melarang? Ya, para ulama menjelaskan hal ini. Antum mungkin perlu mengetahui bahwa sebagian syair ya ikhwan, ya, terkadang syair-syair itu keluar dari jalur syariat, iya kan? Apalagi kalau antum melihat syair-syair masa jahiliyah, syair-syair yang penuh kisah percintaan, ya, naam, antara si fulan dan fulana, Imra'ul Qais, wadha Laila, wadha Kasalma, wadha Mayyah, naam, banyak betul, ya. Sehingga kalau didahului dengan basmalah kelihatannya
apa ya? Nah, ya. Sepertinya kurang pas, ya kan? Kef, cerita seperti ini, ya. Yang kelihatannya agak menyimpang begitu. Kok didahului di depannya dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu terkadang berlanjut dari kalangan para syu'ara, ahli syair. Mereka tidak hanya membuat syair, menggubah syair dari hal-hal yang berkenan tentang Islam, ittiba'us sunnah, tidak. Tapi terkadang mereka membuat syair hanya sekedar untuk, apa istilahnya, at-tahaji, istilah mereka. Saling serang menyerang antara para ahli syair. Si fulan menyerang yang satu, dibalas lagi, serang lagi, balas lagi. Nah, sehingga kalau yang seperti ini dimulai dengan basmalah, kelihatannya kurang cocok. Adapun kalau kemudian syair-syair tersebut berisi akidah ahli sunnah wal jamaah, nah, seperti qasidah nuniyah Ibnul Qayyim, ataukah qasidah mimiyah, ya. Mimiyah itu yang diakhiri dengan mim, juga Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Ataukah haiyah yang diakhiri dengan ha, Ibnu Abi Daud Sajastani rahimahumullah ta'ala. Di dalamnya berisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang demikian tidak mengapa. Nah, bahkan suatu yang dianjurkan. Baik. Adapun hadis yang seringnya para ulama menjadikan itu sebagai dalil di dalam kitab-kitab mereka, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta' fahuwa ajzam fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka itu terpotong barokahnya, kurang barokahnya. Hadis ini tidak satu pun yang sahih, bahkan sangat lemah sekali. Naam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Irwaul Ghalil, nomor hadis yang kedua atau yang pertama juga. Naam. Kitab Tauhid, Kitab At-Tauhid atau Kitab Tauhid. At-Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Maknanya adalah ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Menjadikan sesuatu satu. Oleh karena itu lawan dari tauhid itu adalah asyirk. Kenapa? Karena asyirk itu ja'lu syai'i syarikan, menjadikan sesuatu punya teman. Ya. Kalau ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada temannya, tidak ada yang membantunya. Tapi kalau asyirk, menjadikan sesuatu punya teman, punya sekutu di dalam sesuatu itu. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tauhid. Dan tauhid itu sendiri adalah merupakan ibarah dari Islam dan menunjukkan masuknya seorang ke dalam Islam. Oleh karena itu di dalam syariat ini at-tauhid itu merupakan ungkapan pengucapan dua kalimat syahadah. Mungkin kita mengingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Hadis Ibnu Abbas tafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih." Mada ya ikhwan? Ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Maka hendaklah yang pertama yang engkau serukan kepada mereka persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuwahidu Allah. Ya. Wa anni Rasulullah. Ajaklah mereka agar kemudian mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Jadi at-tauhid itu merupakan ungkapan dari dua kalimat syahadah itu sendiri. An-nutq bisyahadatain, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah tauhid. Nah, dan inilah hubungan antara seseorang dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan kitab tauhid ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Kata para ulama, bagaimana kita mengetahui kemuliaan suatu ilmu? Syaraful ilm bi syarafi al-ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung dari mulianya siapa yang akan kita ketahui, siapa yang akan kita kenal, apa yang akan kita pelajari dalam ilmu itu. Maka tatkala kita mempelajari kitab tauhid itu berarti kita akan mengenal bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma' wa sifat. Ya. Dengan mempelajari tauhid berarti ini menunjukkan demikian mulianya ilmu ini. Sebab dengan inilah manusia diciptakan. Dan dengan inilah tujuan mereka diciptakan. Dan dengan tauhid inilah diutusnya para rasul. Dengan tauhid inilah diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab samawiyah yang sebelumnya. Dan dengan inilah disyariatkannya jihad hatta takuna kalimatullahi al-ulya. Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam surga dan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki masuk ke dalam neraka. Dengan tauhid. Nah, berarti ini menunjukkan sangat penting karena merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi ayat yang paling pertama yang akan dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tayyib, sampai di sini akhwan yang kita pelajari. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Fawaid-fawaid yang ringkas ya, yang telah kita sebutkan tadi diharap dimurajaah ya. Yang terpenting bagi antum mengetahui betul ya makna-makna yang terdapat di dalam kitab tauhid secara global. Kenapa disebut kitab tauhid? Apa makna tauhid? Apa lawannya ya? Kemudian nanti akan kita sebutkan pembagiannya. Kemudian makna-makna dari ayat dan hadis yang akan disebutkan. Ini hendaknya antum murajaah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.